Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puji Astuti, NIM 195211277 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5F. Di sini, saya akan sedikit memaparkan mengenai beberapa kegiatan saya selama 1 minggu mengikuti kegiatan PPL sebagai bentuk laporan visual saya, di mana PPL saya ini diampu oleh Bapak Nur Hidayah Al-Amin SEMY. Langsung saja, lokasi PPL saya ini beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 4 Berambangan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan kode pos 58111. Tepatnya, yakni pada kantor pos cabang Purwodadi. Langsung saja, untuk kegiatan PPL saya pada hari pertama, yakni pada hari Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021, ada beberapa kegiatan seperti yang pertama adalah pengenalan layanan pada kantor pos, pengenalan divisi-divisi, dan pembagian peserta PPL di masing-masing divisi. Nah, pada layanan kantor pos ini terdapat beberapa layanan, di antara seperti layanan jasa kurir, layanan domestik, layanan internasional, layanan jasa kirim surat dan uang, layanan pengurusan pensiun, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk divisinya pula ini ada banyak sekali divisi, di antaranya seperti divisi keuangan, divisi pelayanan, divisi marketing atau pemasaran, bagian teknik sistem dan informasi, manajer operasional, bagian audit, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah pengenalan tadi, kami dibagi kepada staf masing-masing divisi. Khususnya saya dimasukkan ke dalam divisi keuangan. Nah, tahap selanjutnya adalah kegiatan saya adalah pengenalan tugas dan tanggung jawab pada divisi keuangan, di mana pada divisi keuangan ini ada beberapa job description-nya, seperti yang pertama adalah menerima, menyiapkan, membayar, atau mengeluarkan uang dan surat berharga, lalu menerima dan memberikan pancir kas ke lokat-lokat atau kasir. Yang ketiga adalah menerima dan menyiapkan pengiriman uang serta membuat neraca kasir harian. Lalu menerima, menyiapkan, dan mengeluarkan uang serta penata usahaan benda pos dan material. Lalu mengawasi peredaran benda pos material di lokat-lokat. Lalu melaksanakan penyetoran dan pengembalian uang ke atau dari bank yang telah ditetapkan serta menjaga batas maksimum saldo kas, di mana bank yang dipilih sebagai penyetoran pada kantor pos ini adalah pada Bank BRI. Lalu, kegiatan saya selanjutnya adalah menghitung dan mencatat setoran tunai pada lokat secara manual, di mana setiap harinya itu lokat menyetorkan uang kepada divisi keuangan, dan selanjutnya divisi keuangan adalah memastikan jumlah uang dan mencatatnya secara manual. Nah, lalu tahap selanjutnya kegiatan saya adalah menghitung dan memilah uang sesuai dengan kriteria, di mana saya ditugaskan untuk memilah uang sesuai kriteria dari kriteria baik dan kriteria yang kurang baik, di mana kriteria yang kurang baik ini akan disetorkan ke bank dan uang yang baik ini akan diberikan ke lokat sebagai uang kembalian. Lalu kegiatan selanjutnya adalah mempelajari buku bantu, neraca kasir, dan pembuatan jurnal, di mana buku bantu ini berdasarkan pada setoran lokat dan KCP atau kantor cabang pembantu lainnya, di mana pada kantor pos Purwodadi ini ada 14 KCP yang dibawahi oleh kantor pos cabang Purwodadi ini. Nah, pada buku bantu ini berisikan jumlah uang serta pembagian uangnya itu seberapa banyak, seperti berapa banyak uang 100 ribuannya, berapa banyak uang 50-annya, berapa banyak uang 20 ribuannya, seperti itu. Ya, di mana buku bantu ini akan mempermudah divisi keuangan atau bagian keuangan untuk membuat neraca kasir yang selanjutnya akan dibuat untuk membuat jurnal. Nah, tahap selanjutnya adalah saya membantu pada divisi marketing atau divisi pemasaran untuk mencetak dan menempelkan tanda kirim pada surat kemitraan. Nah, langsung saja untuk tahap yang selanjutnya adalah atau kegiatan saya yang kedua, yakni pada hari yang kedua, pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021, yakni ada beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama adalah menghitung dan mencatat setoran tunai dari loket, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa loket itu akan selalu menyetorkan uang
ke ke divisi keuangan, di mana divisi keuangan bertanggung jawab akan jumlah uang setoran dari loket. Selanjutnya adalah mempelajari pembuatan buku besar, neraca kaset, dan jurnal keuangan, di mana pada hari pertama saya sudah mempelajari buku besar, neraca kaset, dan jurnal keuangan. Nah, pada tahap ini saya dimatangkan lagi untuk bisa mengetahui secara mendalam mengenai apa itu buku besar, neraca kaset, dan jurnal keuangan. Lalu kegiatan saya yang ketiga adalah memisahkan dan menghitungkan uang setoran menggunakan mesin penghitung uang. Karena pada hari kedua ini saya dilatih untuk bisa menghitung uang secara digital menggunakan mesin penghitung uang. Nah, di mana dalam mesin penghitung uang ini kita bisa mengetahui jumlah uangnya dan bisa melihat keaslian dari uangnya, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya adalah mempelajari cara upload jurnal dan remis ke SAP, di mana setelah tadi pembuatan jurnal, selanjutnya adalah pada divisi keuangan bertanggung jawab untuk menguploadnya ke dalam SAP, di mana SAP ini merupakan aplikasi sistem dan pemrosesan. Lalu tahap selanjutnya adalah mempelajari data-data N1. Data-data N1 ini merupakan data-data bukti transfer. Jadi bukti transfer uang ini diberikan kepada divisi keuangan untuk dibuat laporan. Lalu kegiatan saya pada hari ketiga, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2021, yakni adalah yang pertama adalah menghitung dan mencatat setoran uang tunai dari loket. Terus yang kedua adalah memisahkan uang dan memastikan keaslian dan menghitung dengan menggunakan mesin penghitung uang. Dan tahap selanjutnya adalah praktik membuat neraca kaset dan jurnal keuangan, di mana 2 hari sebelumnya saya kan sudah dijelaskan, sudah diberitahu mengenai apa itu buku pembantu, jurnal keuangan, neraca kasir. Nah, pada hari ketiga ini saya dilatih untuk membuat neraca kasir dan jurnal keuangan pada hari itu. Lalu saya dilatih untuk membuat jurnal dan neraca kasir ini dengan dipandu oleh pembimbing saya. Lalu untuk kegiatan saya hari keempat, yakni pada hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021, yakni yang pertama adalah memisahkan uang sesuai kriteria dan mencatat jumlah setoran loket seperti kegiatan rutin sebelumnya. Yang kedua adalah mengecek N1 pada tanggal 13 hingga 28 Desember pada tahun 2021, di mana data-data N1 ini sebelumnya itu terjadi kesalahan, terjadi selisih penghitungan. Lalu saya bertugas untuk mengecek data-data ini agar dipastikan bahwa datanya itu sudah benar. Lalu kegiatan saya selanjutnya adalah mempelajari cara pembuatan neraca kaset dan jurnal keuangan. Nah, hari ketiga kemarin kan saya sudah membuat praktiknya nih, sudah praktik pembuatannya. Nah, pada hari keempat ini saya dilatih lagi untuk secara maksimal dalam membuat neraca kaset dan jurnal keuangan. Lalu, kegiatan saya pada hari Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021 adalah yang pertama adalah mencatat dan menghitung setoran uang tunai di loket, yang kedua adalah mengecek dan menghitung data-data N1, lalu mempelajari cara membuat laporan keuangan bulanan, di mana pada tanggal 30 Desember kemarin adalah akhir bulan dan divisi keuangan itu bertugas untuk membuat laporan bulanan. Nah, di situ saya dilatih untuk cara membuat laporan keuangan bulanan. Nah, kegiatan saya selanjutnya adalah mencatat job description pada staf divisi. Saya ditugaskan untuk saya mengetik job description pada staf divisi pada kantor pos. Lalu, pada tanggal 1 Desember tahun 2021, pada hari Jumat tepatnya, kantor pos ini libur, sehingga kami sebagai mahasiswa PPL juga ikut libur. Baik, nah, sekian pemaparan kegiatan saya selama 1 minggu mengikuti kegiatan PPL di kantor pos Tabang Prodati ini. Maafkan jika selama penjelasan ini banyak kesalahan dari tutur kata maupun perilaku saya. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.